Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Aziza dari program studi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi pengantar akuntansi dari materi yang pertama sampai materi yang keenam. Pengertian akuntansi. Secara umum, akuntansi berasal dari bahasa Inggris akun yang berarti perkiraan secara luas. Akuntansi dapat didefinisikan, akuntansi adalah surat seni untuk melakukan pencatatan, pengelompokan, pengiktisaran, dan pelaporan serta menganalisis terhadap transaksi ekonomi perusahaan guna pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya, proses akuntansi terdiri atas beberapa kegiatan berikut: kegiatan pencatatan dan kegiatan pengelompokan, kegiatan pengiktisaran dan kegiatan pelaporan, dan kegiatan penganalisisan. Proses akuntansi. Proses akuntansi akan terus berulang setiap periode mulai dari transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Prinsip-prinsip akuntansi. Ada 5 prinsip dasar akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi, yaitu yang pertama, prinsip biaya historis, yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan, yang ketiga, prinsip mempertemukan, yang keempat, prinsip konsistensi, dan yang terakhir adalah prinsip pengungkapan penuh. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu menganalisis transaksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transaksi adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual. Selanjutnya, peran akuntansi dalam perusahaan dan pengguna akuntansi. Peran akuntansi sebagai sumber informasi untuk mengambil keputusan. Beberapa pihak yang memerlukan informasi akuntansi yaitu manajer, investor, kreditor, dan instansi pemerintah. Transaksi sendiri ada 5 jenis, yaitu transaksi dengan pemilik, transaksi dengan pelanggan, transaksi dengan pemasok, transaksi dengan kreditor, dan transaksi dengan penyedia nilai tambah. Jenis-jenis data analisis ada 7, yaitu yang pertama analisis deskriptif, yang kedua analisis diakronis, yang ketiga analisis prediktif, yang keempat analisis preskriptif, yang kelima eksplorasi, yang keenam data miring, dan yang ketujuh analisis regresi. Metode analisis transaksi. Mari kita simak panduan langkah demi langkah untuk analisis transaksi bisnis. Yang pertama, menentukan jenis akun, yang kedua terapkan aturan debit dan kredit pada akun, dan yang ketiga catat transaksi dalam jurnal. Selanjutnya, apa manfaat dari adanya analisis transaksi dalam akuntansi? Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. Yang kedua, untuk menganalisis kelemahan dan kelebihan perusahaan yang ada atau dimiliki. Yang ketiga, untuk mengetahui langkah lanjutan pengambilan keputusan. Dan yang keempat, sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Jenis transaksi keuangan, yaitu yang pertama jenis transaksi akuntansi berdasarkan hubungan kelembagaan, yang kedua jenis transaksi akuntansi berdasarkan metode pembayaran, yang ketiga jenis transaksi akuntansi berdasarkan tujuan. Materi yang ketiga adalah proses penyesuaian dalam akuntansi. Akuntansi merupakan pelaporan keuangan yang berisi informasi-informasi yang membantu dalam pengambilan keputusan. Karakteristik akuntansi penyesuaian. Ada 2 cara untuk melakukan proses akuntansi. Yang pertama, akuntansi akrual, mencatat dampak dari setiap transaksi pada saat terjadinya sebagian besar perusahaan menggunakan dasar akrual. Yang kedua, akuntansi dasar kas, hanya mencatat penerimaan kas dan pembayaran kas. Akuntansi dasar kas ini mengabaikan piutang, utang, dan penyusutan. Beberapa akun memerlukan pemaktahiran atau updating dengan alasan sebagai berikut. Beberapa beban tidak dicatat secara harian. Beberapa pendapatan dan beban direalisasi dengan berlalunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus. Beberapa pendapat dan beban mungkin belum dicatat. Ada 7 jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama, beban dibayar di muka. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, utang beban. Yang keempat, piutang pendapatan. Yang kelima, bahan habis pakai. Yang keenam, kerugian piutang. Dan yang ketujuh, penyusutan aktiva tetap. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya.
Materi yang keempat yaitu menyelesaikan siklus akuntansi. Pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Prinsip-prinsip yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. Fungsi dan tujuan akuntansi. Siklus akuntansi berfungsi sebagai pemasti dengan menghitung jumlah nyata dari penyusutan aset dengan menggunakan metode yang tepat untuk aset tertentu. Akuntansi berperan penting dalam merancang sistem yang kuat dalam melindungi properti dan aset bisnis-bisnis. Adapun fungsi siklus akuntansi meliputi pencatatan transaksi, pengklasifikasi transaksi, penyesuaian, penutupan, penyusunan laporan keuangan, dan audit dan pemeriksaan. Tujuan utama akuntansi adalah mengumpul dan melaporkan informasi keuangan suatu bisnis. Akuntansi pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai aturan. Langkah-langkah dalam siklus akuntansi. Yang pertama, identifikasi transaksi adalah tahap pertama dalam siklus akuntansi. Yang kedua, merekam transaksi dalam jurnal dan dalam buku. Yang ketiga, penyesuaian akhir periode. Yang keempat, membuat laporan keuangan. Proses siklus akuntansi ada 3, yaitu pertama, tahap pencatatan bukti transaksi, kedua, tahap pengiktisaran, ketiga, tahap laporan. Penyesuaian siklus akuntansi juga ada 3, yaitu neraca jalur, jurnal penutup, dan jurnal balik. Materi yang kelima yaitu akuntansi perusahaan dagang. Definisi menurut kegunaan. Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Definisi menurut kegiatan. Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi, dan mengiktisarkan transaksi-transaksi atau kejadian yang sekurang-kurangnya bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasilnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip akuntansi ada 4, yaitu yang pertama prinsip pengakuan, yang kedua prinsip penandingan, yang ketiga prinsip pengakuan penuh, dan yang keempat prinsip biaya. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagangan dari pemasok dan menjualnya kembali kepada pelanggan tanpa diproses terlebih dahulu atau tanpa diubah bentuknya. Ciri-ciri perusahaan dagang. Ada beberapa ciri dari perusahaan dagang, yaitu yang pertama, pendapatan utama perusahaan berasal dari penjualan barang dagang. Yang kedua, biaya utama perusahaan berasal dari harga pokok barang terjual serta biaya usaha lainnya. Yang ketiga, tujuan utama perusahaan ialah mencari laba dari penjualan barang dagang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Dan yang keempat, terdapat akun persediaan barang dagang dalam akuntansi perusahaan dan berperan sebagai perantara produsen dengan konsumen. Jenis-jenis perusahaan dagang ada 2. Yang pertama, berdasarkan produk yang diperdayakan, perusahaan dagang barang produksi dan perusahaan dagang barang jadi. Yang kedua, berdasarkan macam konsumen yang terlibat, perusahaan dagang besar, perusahaan dagang perantara, dan perusahaan dagang pengecer. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Analisis transaksi adalah kegiatan yang penting dalam tahapan siklus akuntan. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Jenis akuntansi perusahaan dagang berdasarkan hubungan bisnis, yaitu transaksi eksternal dan transaksi internal. Materi yang keenam yaitu persediaan. Persediaan merupakan unsur yang paling aktif dalam perusahaan dagang dan salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi serta dimiliki oleh suatu perusahaan di dalam aktivitas perdagangan, karena dalam perdagangan diperdagangkan adalah persediaan tersebut. Akuntansi persediaan. Definisi persediaan berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual PSAP BA nomor 5 paragraf 4 PP nomor 71 tahun 2010 adalah aset lancar dalam bentuk borong atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi persediaan. Tujuan persediaan: 1. Menghilangkan resiko keterlambatan datangnya barang atau bahan yang dibutuhkan perusahaan. 2. Menghilangkan resiko dari materi yang dipesan berkualitas tidak baik sehingga harus dikembalikan. 3. Sebagai salah satu alternatif dalam mengantisipasi bahan yang dihasilkan atau diproduksi tergantung pada musim atau barang yang dihasilkan musiman sehingga dapat digunakan bila bahan itu tidak ada dalam pasaran. 4. Mempertahankan stabilitas operasi perusahaan atau menjamin kelancaran arus produksi. 5. Mencapai penggunaan mesin yang optimal. 6. Memberikan pelayanan kepada langganan dengan sebaik-baiknya dengan memberikan jaminan tersedianya barang jadi. 7. Membuat pengadaan atau produksi tidak perlu sesuai dengan pengguna atau penjualnya. Fungsi persediaan. Fungsi persediaan yaitu mengefektifkan sistem persediaan bahan, efisiensi operasional perusahaan. Dapat ditingkatkan melalui fungsi persediaan dengan mengefektifkan yang pertama fungsi independensi, yang kedua fungsi ekonomis, dan yang ketiga fungsi antisipasi. Lanjut, jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan akan berbeda sesuai dengan bidang atau kegiatan normal usaha perusahaan tersebut. Berdasarkan bidang usaha perusahaan dapat berbentuk perusahaan industri, perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Terakhir adalah metode penilaian persediaan, ada 3, yaitu alokasi harga, metode masuk pertama keluar pertama, dan metode masuk terakhir keluar pertama.